بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. Kata Imam Al-Barbahari di poin ke-27, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan akan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dia akan turun kemudian membunuh Dajjal, menikah dan sholat di belakang seorang imam dari keturunan Muhammad, yakni Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan mati dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah, ini apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari merupakan peristiwa besar. Di antara peristiwa besar yang menjadi tanda hari kiamat, di antaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi ini. Dan ini termasuk tanda yang besar. Dari kacamata Islam, peristiwa turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu bukti yang membongkar pandangan yang menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat di tiang penyaliban, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani atau Kristen. Saking mengentalnya keyakinan semacam ini, ya, orang-orang Nasrani terus menyerukan bahwa Nabi Isa telah wafat, didengung-dengungkan di atas mimbar-mimbar mereka, bahkan tersimbolkan oleh patung salib yang dipasang di dinding-dinding rumah mereka, atau ada juga yang menjadi liontin kalung-kalung mereka. Sementara menurut akidah Islam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam belumlah wafat, belum meninggal. Adapun apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, yang diyakini sebagai Isa dalam terminologi Kristen disebut sebagai Yesus, itu adalah salah satu murid dari murid-murid Nabi Isa yang wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana firman Allah taala, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ucapan orang-orang Nasrani, mereka berkata sesungguhnya kami, atau ucapan orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka berkata bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, utusan Allah, Allah bantah wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keadaan ragu tentang yang dibunuhnya itu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann, mereka tidak mempunyai keyakinan
tentang siapa yang dibunuh itu kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Orang-orang Yahudi sendiri masih berada dalam keraguan. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Isa kepadanya. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dibawakannya permasalahan Nabi Isa di poin ke-27 ini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah karena adanya beberapa kelompok, beberapa golongan yang menyimpang dalam masalah Isa bin Maryam. Golongan yang pertama yaitu orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, dan orang-orang Yahudi berbangga dengan pembunuhan itu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa yang terbunuh dengan salib itu adalah orang yang terlaknat, padahal Allah lah yang melaknat Yahudi. Ya. Karena orang-orang Yahudi menetapkan bahwa Isa itu adalah anak dari hasil zina. Adapun apa yang diucapkan oleh Nabi Isa di masa bayinya, kata mereka itu hanyalah sihir semata, bukan secara hakiki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan mereka berupaya membunuh Nabi Isa karena tuduhan yang sangat keji terhadap Maryam. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan dan kedustaan yang sangat besar, yaitu tuduhan zina. Surah An-Nisa ayat 156. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Yahudi telah menuduh Nabi Isa dan Maryam dengan berbagai tuduhan yang sangat keji, dengan tuduhan yang sangat besar. Pertama, mereka menganggap bahwasanya Maryam adalah pelacur, dan Maryam telah mengandung anak dari hasil zina. Bahkan sebagian mereka lebih buruk lagi tuduhannya, yaitu menambahkan bahwa Maryam melakukan zina dalam keadaan haid. Laknatullah alaihim. Semoga Allah menimpakan laknat kepada mereka selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat karena tuduhan yang sangat keji ini. Ikhwani fid din wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Ucapan orang-orang Yahudi yang semacam itu tentu sangatlah berlebihan. Dan ucapan ini sebuah penghinaan yang sangat tidak pantas ditujukan kepada manusia secara umum, apalagi ditujukan kepada seorang nabi dan rasul pilihan yang telah Allah muliakan dengan berbagai macam kemuliaan. Bahkan kata Rasulullah dan juga di dalam ayat Al-Quran bahwa Isa adalah salah satu ulul azmi dari kalangan para rasul. Dan juga Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa telah membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Yahudi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan tuduhan orang-orang Yahudi yang sangat keji tadi.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya sebagai bentuk pembelaan terhadap Nabi Isa alaihi salam dan sebagai bantahan atas tuduhan dan bualan orang-orang Yahudi tadi. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyan." Ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ini kisah yang sebenarnya sebagai bantahan dari kisah yang dibuat-buat oleh orang Yahudi tadi, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaba, maka dia mengadakan tabir yang melindungi dirinya dari mereka. Lihat bagaimana upaya seorang wanita dengan membuat hijab. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lalu kata Allah, kami mengutus malaikat yang menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat, maka Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ketika Maryam melihat ada laki-laki asing di hadapannya, dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Aku berlindung kepada Allah dari kamu ini, karena Allah Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Qala innama ana rasul rabbika li'ahaba laki gulaman zakiyya. Maka malaikat itu, yang Jibril, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maka Maryam menjawab, qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Kata Maryam, bagaimana akan ada bagi seorang anak sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jibril berkata, demikianlah Rabbmu telah berfirman, hal itu amatlah mudah bagi Allah. Wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna, agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyya, dan hal itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan. Karena sudah diputuskan oleh Allah bahwa Maryam akan mengandung, tidak seperti wanita pada umumnya dengan proses pernikahan kemudian melakukan hubungan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk meniupkan roh. Maka kata Allah, fahamalathu, maka Maryam pun hamil, mengandung. Fantabadat bihi makanan qatiyya, lalu Maryam pun menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang sangat jauh. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, maka Maryam, sampai pada firman Allah, Maryam membawa anak itu setelah beliau melahirkan. Maryam membawa anak itu, yakni Isa, kepada kaumnya dengan sambil menggendong anaknya. Tahmiluhu. Qalu, kaumnya berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan satu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun. Maryam juga disebut oleh kaumnya, wahai saudara perempuan Harun.
Kenapa Maryam dipanggil dengan seruan semacam ini? Wahai saudara perempuan Harun, untuk mengingatkan ya bahwasanya dia itu dari keturunan orang yang saleh. Ini Nabi Harun. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'at saw. Wahai anak perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Wa ma kana ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukanlah seorang pezina. Fa asyarat ilaihi. Maryam tidak menjawab dengan lisan, tetapi dengan isyarat, dengan menunjuk kepada anaknya. Artinya tanya kepada bayi yang menggendong ini. Kaumnya berkata, qalu kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiyya? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan seperti itu, masih bayi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Isa. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Allah memberiku al-kitab, yaitu Injil, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan, memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan semoga salam kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal nanti, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Zalika Isa bin Maryam, itulah kata Allah, itulah hakikatnya Isa putra Maryam, qaulul haq, yang mengatakan perkataan yang benar, alladzi fihi yamtarun, yang mana mereka sebelumnya telah berbantah-bantahan tentang kebenaran Isa. Turun ayat ini sebagai bentuk pembelaan dari Allah tentang tuduhan keji orang-orang Yahudi terhadap Maryam dan juga putranya Nabi Isa alaihissalam. Ini golongan yang pertama yang menyimpang dan tersesat berkaitan dengan Isa bin Maryam. Golongan yang kedua yang menyimpang dalam masalah ini adalah orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa Isa bin Maryam sebagai Tuhan atau anak Tuhan, atau Isa adalah Tuhan anak yang merupakan salah satu dari 3 unsur Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Ini ekstrim. Keyakinan semacam ini terhadap Nabi Isa, ya, tentu keyakinan ekstrim yang teramat keliru menurut agama Allah yang dibawa oleh para rasul, termasuk yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Keyakinan orang-orang Nasara yang semacam ini, yang telah mendudukkan Nabi Isa alaihissalam bukan pada tempatnya, melebihi posisinya sebagai seorang manusia, padahal Nabi Isa sendiri sangat mengingkari keyakinan orang-orang Nasrani tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana pengingkaran Nabi Isa. Wa qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah,
Apakah kamu berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan, sesembahan selain Allah? Qala subhanak. Kita menjawab, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah patut bagiku mengatakannya, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. An ya'budullaha rabbi wa rabbukum, yaitu sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini pengingkaran Nabi Isa sendiri terhadap perbuatan ekstrimnya kaum Nasrani. Jemaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa orang-orang Nasrani mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tapi anehnya orang-orang Nasrani pun meyakini kematian Nabi Isa di tiang salib. Ini menunjukkan kebodohan mereka akan hakikat apa yang terjadi sebenarnya pada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan lebih dari itu, orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa dengan kematiannya yang tersalib adalah sebagai bentuk penebus dosa anak-anak manusia, penebus dosa anak-anak Adam, kata mereka. Padahal mereka memang menuduh karena kesalahan Nabi Adam, karena kemaksiatan yang dia telah lakukan, melanggar larangan Allah, maka di tiangnya Nabi Isa itu sebagai tembusannya menurut keyakinan orang-orang Nasrani. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah telah mengampuni Nabi Adam jauh-jauh sebelum Allah mengeluarkan Nabi Isa. Allah telah mengampuni Nabi Adam jauh-jauh sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, "Tsumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Di sini kalimatnya fataba alaihi, Allah menerima taubatnya Adam. Wa hada, bukan hanya itu. Setelah Allah terima taubatnya Adam, Allah memberi kepada Adam petunjuk, hidayah. Bagaimana mereka katakan bahwa disalibnya Nabi Isa itu sebagai penebus dosa-dosa anak Adam? Nah, ini golongan kedua yang menyimpang atau yang tetap berkaitan dengan Isa bin Maryam. Golongan yang ketiga yang menyeleweng dalam masalah ini atau dalam hal keimanan akan turunnya Nabi Isa adalah Ahmadiyah, Al-Qadiyaniyah, yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad mengklaim bahwa dirinya lah yang dijanjikan dalam hadis-hadis akan turunnya Isa bin Maryam. Namun karena dia tahu diri, karena dia mengetahui bahwa dirinya bukanlah Al-Masih Isa ibnu Maryam, maka dia menciptakan suatu doktrin bagi pengikutnya. Apa itu doktrinnya? Doktrin bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam telah wafat.
Ini dia lakukan tentu demi mencapai sebuah sasaran, yaitu bahwa sebenarnya yang muncul bukanlah Isa Al-Masih, tetapi orang yang menyerupai Isa Al-Masih. Siapa yang dia maksud? Yaitu pimpinan mereka, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Jemaah rahimakumullah, orang-orang Ahmadiyah ini untuk menguatkan pendapat dan keyakinan sesat mereka membawakan dalil, membawakan beberapa ayat yang sebenarnya itu syubhat. Mereka anggap ayat-ayat ini mendukung keyakinan sesatnya mereka. Apa di antaranya? Yang pertama, surat Ali Imran ayat 144. Kata mereka, Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Apa saja pendalilan mereka? Kalimat khalat. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Mereka menganggap bahwa para nabi seluruhnya telah wafat. Dengan dasar makna khalat, yakni telah mati. Bahkan kata mereka, buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat ini atas kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Kenapa? Karena para nabi sebelum Muhammad juga telah wafat, termasuk Isa, kata mereka. Apa jawaban kita? Jawab, seandainya kita terima bahwa salat bermakna mati, maka dalil-dalil yang lain menunjukkan pengkhususan bagi Nabi Isa atas hukum umum ini. Artinya, secara umum semua para nabi telah mati. Ada dalil-dalil yang mengkhususkan, maka kita katakan berlaku pengkhususan itu, khususnya Nabi Isa bin Maryam. Ini yang pertama, ayat yang mereka jadikan atau ayat yang mereka anggap mendukung keyakinan sesat mereka itu. Ayat lain yang dianggap oleh mereka mendukung keyakinannya adalah surat Ali Imran ayat 55. "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ini dalil mereka. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat kamu kepadaku." Kata mereka, yang diangkat adalah derajatnya Nabi Isa, bukan jasadnya diangkat ke langit. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya mewafatkanmu. Apa jawaban kita? Jawab, bahkan mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas yang menafsirkan mutawaffika dengan mewafatkanmu, ini mematikanmu. Kita katakan bahwa maksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa, kemudian mewafatkan Isa di akhir zaman nanti. Ini maksudnya Ibnu Abbas. Dari mana ini kita ambil? Ya dari perkataan Ibnu Abbas sendiri yang menunjukkan keimanan tentang diangkatnya Nabi Isa dan akan turunnya nanti di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Az-Zukhruf ayat 61, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim." Sesungguhnya itu tanda untuk datangnya hari kiamat. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati. Apa kata Ibnu Abbas? Nuzul Isa bin Maryam min qabli yaumil qiyamah. Apa tanda datangnya hari kiamat? Yaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Berarti salah mereka di dalam memahami tafsir Ibnu Abbas tersebut. Kemudian kita katakan lafaz mutawaffika, wafat, mutawaffika dari kalimat wafat,
itu dalam penggunaan bahasa Arab tidak terbatas pada kematian. Ya, mutawaffika maknanya bukan cuma satu. Seperti itulah bahasa Arab. Seperti qunut, itu mempunyai banyak makna. Ada 12 makna lebih. Doa ada mempunyai makna, bukan hanya yang kita maksud berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Demikian juga dengan mutawaffika, maknanya bukan cuma satu. Bukan cuma makna yang mematikanmu. Tetapi mutawaffika juga bisa berarti mengambil, atau bisa berarti menangkap, dan juga mutawaffika bermakna terkadang menidurkan. Makanya Allah menyebutkan tidur itu dengan wafat, karena tidur saudara dari kematian. Berarti jemaah rahimakumullah, kalau dia mengetahui bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, di antaranya yang terbaik adalah menafsirkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain yang ada pada surat yang sama atau yang ada pada surat yang berbeda. Kalau dalam surat yang sama, contoh Allah menafsirkan tentang wali, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa itu wali? Ditafsirkan oleh ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Demikian juga kalimat mutawaffika ditafsirkan dengan ayat yang ada dalam surah An-Nisa ayat 158, yaitu rafa'ahullahu ilaih. Ya, berarti mutawaffika maknanya di sini bukan mati, tapi mengambil ya roh dan jasadnya Nabi Isa. Nah, ini jawaban yang pertama. Kemudian, kalau kalimat mutawaffika diartikan mati, tentu dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam sama seperti kaum mukminin secara umum. Lantas apa keistimewaan Nabi Isa alaihissalam kalau dikatakan layaknya muslimin yang lain? Ikhwani fiddin wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ahmadiyah juga mempunyai syubhat yang lain. Mereka mengatakan bahwa maksud dari kalimat rafa'ahullah bukan jasad dan roh yang diangkat, tetapi derajatnya Nabi Isa yang diangkat di sisi Allah. Kata mereka, sebagaimana Idris, Nabi Idris, Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat rafa', diangkat, tapi yang dimaksud adalah diangkat derajatnya. Wadkur fil kitab Idris, ceritakan oleh Muhammad tentang kisahnya Idris yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasanya Idris adalah orang yang sangat jujur, membenarkan, dan dia seorang nabi. Wa rafa'nahu, ini sisi pendalilan kita, dan kami mengangkat Idris makanan aliyah, ke martabat yang tinggi. Jadi Nabi Isa juga diangkat martabatnya, kedudukannya di tempat yang tinggi, bukan jasadnya. Hati-hati, Ahlus Sunnah harus memahami syubhat yang dilontarkan ahlul bid'ah. Ya, jangan sampai ketika Anda bertemu dengan Ahmadiyah dan dibawakan dalil-dalil semacam ini dan Anda tidak mengetahui jawaban, sungguh musibah dan petaka buat Anda. Seperti itulah ahlul batil, mempunyai syubhat-syubhat yang terkadang mereka ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, namun keliru dan menyimpang di dalam memahaminya. Apa jawaban kita? Kita katakan, kalau kita mau mencermati dan memahami bahasa Arab, coba bandingkan kalimat diangkatnya Idris dengan lafaz rafa'ah dengan diangkatnya Nabi Isa juga dengan lafaz rafa'. Jelas berbeda.
Adapun diangkatnya Nabi Isa itu disebutkan dengan lafaz warafi'uka ilayya, ada lafaz ilayya, dan mengangkatmu kepada. Dan juga dengan lafaz bal rafa'ahullah, ya, ilaihi, dan Allah mengangkat kepadanya. Jadi perbedaannya di mana kalau Nabi Isa itu diangkat ada tambahan kalimat ilayya, dan juga ada tambahan ilaihi, kepada Allah. Ilayya lebih tegas lagi, kepadaku, kata Allah. Sedangkan diangkatnya Nabi Idris itu hanya disebutkan dengan lafaz wa rafa'nahu makanan aliyah, kami telah mengangkat Idris ke martabat yang tinggi. Coba perhatikan, apakah ada di kata tadi ilayya atau ilaihi, kepadaku atau kepada Allah? Tidak ada. Maka jelas berbeda. Maksud dari diangkatnya Idris dan diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara kelompok yang menyimpang berkaitan dengan masalah Isa ibn Maryam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun sikap yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah mengutus beliau kepada Bani Israel, dan Isa tercipta dengan kalimat Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Nabi Isa adalah salah satu ulul azmi dari kalangan para rasul, dan Allah telah memberikan berbagai keistimewaan kepadanya. Di antaranya keistimewaan Nabi Isa, Allah menciptakan dia dengan lafaz kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam, yaitu kalimat kun, jadilah, ya, fayakun, sehingga jadilah sebuah janin pada perut Maryam. Dan Maryam adalah wanita yang salihah, wanita yang mulia, yang tidak pernah terjamah oleh siapapun. Kemudian keistimewaan Nabi Isa alaihi salam, dia dapat berbicara di saat masih bayi. Ya, jadi ada 3 yang Allah istimewakan seorang manusia sudah bisa bicara ketika masih bayi. Yang pertama adalah ini, Isa bin Maryam. Yang kedua adalah seorang anak yang digendong oleh ibunya, memberi motivasi kepada ibunya untuk tetap melompat ke api di dalam Ashabul Ukhdud. Dan yang ketiga adalah Jurayj, kisahnya Jurayj. Nah, kemudian keistimewaan Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yaitu kejadian luar biasa. Di antaranya mukjizat beliau dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dapat menyembuhkan penyakit sopak yang belang-belang pada kulit, dapat menyembuhkan penyakit bisu. Makanya disebut dengan Al-Masih, dengan mengusapnya sembuh seketika orang yang sakit itu seakan belum sakit sebelumnya. Kemudian juga Nabi Isa dapat memberitahu apa yang dimakan oleh seseorang dan apa yang disimpan di rumah-rumah mereka. Ya. Ikhwan fillah, azan Allah wa iyyakum. Di poin ke-27 ini, Al-Imam Al-Barbahari menetapkan bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti ingin menetapkan bahwa ini perkara-perkara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbedakan dengannya Ahlul Bid'ah wal Furqah.
Karena masalah turunnya Nabi Isa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dan hadis. Di dalam Al-Quran di antaranya Allah berfirman, "In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil." Isa, kata Allah, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai bukti, ya, kekuatan Allah untuk Bani Israil. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat yang turun temurun. Kalau Allah kehendaki bisa saja. Dan Allah menjelaskan tentang Nabi Isa, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Dan sesungguhnya Isa itu, ya, merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha. Jangan kalian ragu tentang kiamat itu. Wattabi'uni, dan ikutilah aku. Hadza shirathun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Allah berfirman bahwa Nabi Isa, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Jadi tadi kita singgung cara menafsirkan Al-Quran yang baik. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Apakah itu di surat yang sama atau di surat yang berbeda. Derajat yang kedua yang lebih baik dari itu, yang baik juga setelah itu adalah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Contohnya adalah ini. Ayat mengatakan wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Apa tafsirnya? Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzul Isa bin Maryam min qabli yaumil qiyamah. Tanda kiamat yang dimaksud di sini, kata Nabi, adalah turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Nah, ini dalil yang pertama dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa belumlah wafat, namun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan turun, itu sebagai tanda kiamat besar. Dalil yang lain dalam surah An-Nisa, kalau tadi Az-Zukhruf ayat 59 sampai 61, dalil yang lain surat An-Nisa ayat 159. Allah berfirman, "Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi." Tidak ada seorang pun dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahli kitab karena memang diturunkan Alkitab kepada mereka berupa Taurat dan Injil. Adapun selain itu dikatakan musyrikin. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian. Ya, wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dari hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, jadi maksud sebelum kematian Isa, ya, berarti menunjukkan bahwa Isa masih hidup di sisi Allah, dan apabila beliau turun nanti semuanya akan beriman, kata Allah, la yu'minanna bihi. Kemudian dari hadis, dan kalau tadi dari Al-Quran, dari hadis itu banyak sekali, ya, yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa dan sampai kepada derajat mutawatir. Namun di antara hadis itu adalah hadis dari Hudzaifah bin Usayd al-Ghifari. Dia berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu nabadzakar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami dalam keadaan kami saling zikir, yakni saling mengingat. Maka Rasulullah bertanya, "Ma tadzakarun?" Saling mengingatkan apa kalian? Qalu nadzkuru as-sa'ah. Para sahabat menjawab, kami sedang mengingat hari kematian atau hari kiamat. Qala, Nabi menjelaskan, innaha lan taquma. Kiamat tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha 10 ayatin, sampai kalian melihat 10 tanda sebelum terjadinya kiamat. Lalu Rasulullah menyebutkan fadzakara ad-dukhan,
Yang pertama asap, wad-dajjal. Yang kedua dajjal. Ini sudah kita bahas. Wad-dabah. Kemudian dabah, jadi binatang. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa nuzul Isa ibn Maryam. Ini sisi pendalilan dalam hadis. Dan turunnya Nabi Isa ibn Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya bangsa perusak yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusus, dan 3 peristiwa tenggelamnya satu daerah ke dalam bumi, di daerah barat, di daerah timur, dan di Jazirah Arab. Nah, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman, dan yang terakhir dari tanda-tanda kiamat besar adalah api yang muncul dari negara Yaman yang kemudian menggiring manusia ke tempat mahsyarnya mereka. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sahih. Ikhwani fi din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, atas dasar-dasar dalil yang ada ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah sepakat akan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Bagaimana sifat turunnya Nabi Isa? Disebutkan di dalam hadis, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun itu menjelang waktu subuh, dan disebutkan beliau turun di dekat Manaratul Bayda, menara putih, di sebelah timur Masjid Jami' Damaskus. Ketika turunnya, beliau mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan wangian Ja'faran. Ja'faran. Nabi Isa alaihi salam itu turun sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Fatir bahwa setiap malaikat mempunyai sayap. Ada yang 2, 3, 4, dan ada yang lebih dari itu. Maka Nabi Isa ketika turunnya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Nah, ketika beliau turun, beliau mendapati manusia sedang menunggu sholat subuh. Dan ketika itu Imam Mahdi sudah ada di tengah kaum muslimin, menjadi imam rawatibnya mereka. Setelah Imam Mahdi mengetahui sudah turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi menginginkan agar Nabi Isa maju ke depan mengimami manusia dengan mengatakan, "Ta'al, sallilah, kemarilah, jadilah engkau imam kami." Apa jawaban Nabi Isa? La, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Karena sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Takrimatallahi hadhihi ummah, sebagai kemuliaan Allah atas umat ini. Akhirnya salatlah Nabi Isa bersama kaum muslimin dengan diimami oleh imamnya ketika itu, yaitu Imam Mahdi. Setelah itu beliau mulai mencari Dajjal, dan beliau membawa senjata. Di tangan beliau terdapat sebuah kirbah. Ini senjatanya, kirbah, yaitu tongkat yang berujung tombak. Ketika Al-Masih Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal pun melebur, meleleh, seperti melelehnya garam dalam air. Fa'idza ra'ahu aduwwullah zaba kama yadzubul milhu fil ma', kata Rasulullah. Ketika musuh Allah, yakni Dajjal, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, zaba, melelehlah tubuhnya. Kama yadzubul milhu fil ma', sebagaimana garam itu kalau ditaruh di air meleleh, larut. Falau tarakahu ladzaba,
Ya, kalau Dajjal ini dibiarkan, setelah melihat Nabi Isa dia meleleh, dan dibiarkan, niscaya dia akan terus meleleh hingga binasa. Walakin yaqtuluhullahu biyadihi. Akan tetapi tidak dibiarkan dia meleleh dengan sendirinya sampai binasa. Allah membunuh Dajjal melalui tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah dibunuh oleh Nabi Isa, fayurihim damahu fi hirbatihi. Nabi Isa memperlihatkan darahnya Dajjal ya kepada manusia yang darahnya itu ada di ujung tombaknya Nabi Isa alaihissalam. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Ikhwani fi din, rahimakumullah. Kemudian Nabi Isa kembali menemui kaum muslimin dan mengabarkan kepada mereka tentang kedudukan mereka di dalam surga. Beliau menetapkan atau menerapkan hukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak menerima dari seorang pun selain agama Islam. Nah, ini disebutkan lagi di dalam hadis bagaimana misinya beliau ketika turun di muka bumi ini. Setelah itu keluar bangsa perusak yang sekarang ini sudah ada di balik benteng yang kokoh yang telah dibangun oleh Zulkarnain, dan benteng itu terus dibangun dari besi campur tembaga. Ya. Ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, sebutkan dalam hadis, fabainama huwa kadzalik id auhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim. Sungguh aku akan mengeluarkan sekelompok hamba yang tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melawan mereka. Bagaimana kekuatannya Ya'juj dan Ma'juj? Dikatakan oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Isa, faharriz ibadi ila Tur. Bawalah hamba-hambaku berlindung ke bukit Tur. Ya. Barulah turun Ya'juj dan Ma'juj dalam keadaan Nabi Isa dan kaum muslimin para sahabat ketika itu bersembunyi di bukit Tur. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj melewati danau Qabariyah, dan ini sudah kita bahas di poin sebelumnya tentang penyebutan Dajjal. Ketika Dajjal bertanya kepada sahabat Tamim Ad-Dari yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, bagaimana danau Qabariyah, apakah masih ada airnya? Dijawab, iya masih banyak. Kata Dajjal, sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Bagaimana keringnya? Disebutkan dalam hadis ini, yaitu kering karena diminum habis oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Di mana sih danau Qabariyah itu? Danau Qabariyah itu terletak di wilayah penduduk Yahudi. Ya. Tepatnya di barat daya dataran tinggi Golan. Dan danau tersebut sampai saat ini merupakan sumber air tawar bagi Yahudi Israel. Ya. Dan sekarang disebut dengan Tiberia. Ya, Qabariyah jadi Tiberia bahasanya mereka. Nah, Ya'juj dan Ma'juj mereka akan membunuh siapa saja yang mereka jumpai. Sampai mereka berkata, kita telah membunuh semua orang yang ada di muka bumi. Sekarang kita akan bunuh semua yang ada di langit. Akhirnya salah seorang di antara mereka yang mengambil anak panah dan membidikkan anak panahnya itu ke langit. Dalam keadaan anak panah itu jatuh kembali dalam keadaan panahnya sudah berlumuran darah. Tapi ini hanyalah fitnah dan tipu daya terhadap mereka. Nah, ketika itu terkepunglah Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin bersama beliau di atas gunung Tur. Sehingga salah seorang dari mereka berangan-angan, kalau seandainya dia memiliki 1 ekor kepala sapi, itu bisa dibeli dengan harga 100 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas. 1 kepala sapi
saking laparnya masa penungguan di Gunung Tur, kalau ada kepala sapi sanggup dibayar 100 dinar harganya. Ini karena apa? Saking laparnya. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, mendoakan kebinasaan bagi mereka, bagi Ya'juj dan Ma'juj, dan Allah kabulkan doanya ini. Allah Subhanahu wa taala mengirim ulat, ya. Dan ulatnya itu dikenal dengan nama An-Nabs. Akhirnya ulat-ulat tadi menggerogoti leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kalau pasukan Abraha kalahnya dengan burung ababil yang Allah kirim, kalau Ya'juj dan Ma'juj kalahnya dengan ulat yang Allah kirim kepada mereka. Setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj pun binasa seluruhnya dalam satu malam. Sampai ketika pagi harinya semuanya sudah mati, menjadi bangkai-bangkai. Mulai kaum muslimin bersama Nabi Isa, ada yang berkata, lihatlah sana apa yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Belum ada yang berani. Sampai salah seorang mereka berkata, siapa yang kiranya mau berkorban untuk melakukan ini, untuk mengecek, melongok. Akhirnya ada salah seorang yang beranikan diri untuk melihatnya dalam keadaan dia pun masih sangat mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Dia turun dan ternyata Ya'juj dan Ma'juj semuanya telah mati. Maka dengan cepat dia berteriak kepada para sahabat yang masih sembunyi di Gunung Tur, bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah binasa seluruhnya. Akhirnya turunlah Nabi Isa alaihissalam dari Gunung Tur, bersama para sahabatnya, bersama kaum muslimin, dan tidak didapati satu jengkal langkah pun kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk yang menyengat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Subhanallah, karena hujan itu turunnya dari Allah atas perintah Allah. Allah menurunkan hujan yang lebat dan merata hujan itu, sehingga tidak menyisakan satu rumah pun maupun kemah pun, semuanya basah. Dan hujan membasahi bumi, dan bumi itu basah seperti cermin, kata Nabi. Kemudian dikatakan kepada bumi, kembalikanlah barokahmu. Mulai barokah lagi bumi. Sehingga saat itu manusia bisa memakan buah delima, dan saking banyaknya mereka bisa berteduh di bawah kulit. Ternak-ternak mereka diberkahi, sehingga satu ekor unta perahan cukup untuk 1000 orang. Satu ekor sapi perahan cukup untuk 1 kabilah. Satu ekor kambing domba cukup untuk 10 orang. Nah, kemudian kaum muslimin tinggal beberapa lama dan sama sekali tidak ada permusuhan ketika itu. Makanya Nabi SAW menerangkan sangat beruntung kehidupan setelah turunnya Al-Masih Isa bin Maryam. Sangat beruntung kehidupan setelah turunnya Al-Masih Isa bin Maryam. Diulang 2 kali oleh beliau. Langit diberi izin untuk menurunkan hujan. Bumi diberi izin untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sampai seandainya engkau taburkan biji di atas batu yang halus, niscaya akan tumbuh. Jadi pepatah apa? Tongkat kalau ditanam pun akan tumbuh. Kalau waktu itu bukan tongkat lagi, biji ditaruh di atas batu, tumbuh jadi tumbuhan. Tidak ada kepikiran, tidak ada kebakhilan, tidak ada kedengkian dan kebencian. Bahkan setiap binatang yang tadinya mempunyai bisa, binatang berbisa seperti kalajengking, ular dan misalnya, itu dihilangkan bisanya. Akhirnya terwujudlah keamanan di muka bumi. Saking amannya, harimau itu bisa gembala di satu tempat dengan unta.
macan bisa bergembala bersama sapi dan serigala bersama kambing. Bahkan kata Rasulullah, anak-anak bermain ular tapi tidak membahayakan mereka. Atau kalau ada bayi yang masih kecil memasukkan tangannya ke mulut ular untuk melihat giginya, juga tidak menggigit ular itu. Bumi ketika itu dipenuhi dengan kedamaian. Kata-kata mereka sepakat di atas satu kesepakatan, tidak ada perselisihan, sehingga ketika itu tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini akhir dari perjalanan Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa mempunyai misi ketika turunnya nanti. Di antara misinya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adla fayaghfir as-salib wa yaqul al-khinzir wa yad'u jizyah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, telah dekat waktunya akan turun di tengah-tengah kalian Isa ibnu Maryam. Misinya yang pertama, hakaman adla, sebagai hakim yang adil. Jadi Nabi Isa turun sebagai hakim dengan berhukum syariat Nabi Muhammad SAW, tidak menghapusnya. Yang kedua misinya fayaqtirus salib, menghancurkan salib, jadi membatalkan agama Nasrani. Ketika orang-orang Nasrani mengagungkan salib, maka Nabi Isa memecahkan, menghancurkan salib. Yang ketiga, wa yaqulul khinzir, membunuh babi. Makanya kalau kita berada di negeri yang aman, atau di negeri peperangan, kalau kita bisa, di situ banyak babi dan kita bisa membunuh babi tanpa memudaratkan diri kita, maka lakukanlah. Misal Anda berangkat karena satu keperluan ke Medan atau ke Manado atau ke daerah-daerah di sana banyak babi orang memelihara. Anda amalkan hadis ini, habis itu Anda ditangkap dan dipenjarakan? Tentu tidak. Diukur maslahat dan madarat. Kita katakan kalau aman dan tidak menimbulkan madarat, bunuh dia. Nah, misi yang keempat, wa yad'u jizyah, menggugurkan jizyah, upeti. Artinya orang kafir yang boleh tinggal di negeri Islam sekarang ini, sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri Islam harus bayar upeti. Itu namanya jizyah. Mereka bisa tinggal bersama kaum muslimin di negeri Islam. Tapi nanti setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, pilihannya hanya dua: masuk Islam, atau kalau tidak mau masuk Islam, diperangi, dibunuh. Tidak ada pilihan yang ketiga, bayar jizyah. Kalau sekarang kan tiga: diajak Islam, atau suruh bayar upeti. Kalau tidak mau bayar upeti, baru diperangi. Nah, ini yang dimaksud dengan menghapus jizyah. Dan yang kelima, mengajak orang untuk masuk Islam dan memerangi manusia demi Islam. Ini disebutkan di dalam hadis, laisa baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifu. Nabi memberikan sifatnya Nabi Isa. Kenalilah Nabi Isa itu oleh kalian. Rajulun marbu'un ilal khumrah. Dia adalah seorang laki-laki, yang tingginya sedang. Marbu'un ilal khumrati wal bayda. Ini agak merah dan putih. Mumassaratain. Ka'anna ra'sahu yaqtur wa in lam yusibhu balad. Nah, di sini disebutkan, jadi dia adalah seorang laki-laki, tingginya sedang, kulitnya merah agak putih, kemudian dia mengenakan pakaian yang agak berwarna kuning, dan kepalanya seakan-akan meneteskan air, yakni basah, walaupun tidak basah, seakan-akan. Dan sisi pendalil di dalam hadis ini, fayuqatilun nasa 'ala al-Islam.
Nabi Isa memerangi manusia agar masuk Islam. Nah, dari mana Rasulullah kok bisa menyebutkan ciri-cirinya Nabi Isa? Karena pernah bertemu. Kapan? Peristiwa Mi'raj. Bukankah dalam peristiwa Mi'raj beliau bertemu dengan para nabi, Ibrahim, Musa, sampai juga bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ikhwan fillah, apa hikmah diturunkannya Nabi Isa? Yang pertama, untuk membantah klaim Yahudi. Klaim Yahudi yang mengatakan bahwa mereka membunuh Isa dan menyalibnya. Dan anggapan yang disalib ini adalah orang yang terlaknat menurut Yahudi. Maka terusnya Nabi Isa membantah klaim mereka. Hikmah yang kedua, membantah orang-orang Nasrani yang telah menuhankan Nabi Isa, menolak agama Islam, mengagungkan salib dan menghalalkan babi. Maka Nabi Isa kelak mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau, maka Nabi Isa akan memerangi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun berapa lama tinggalnya Nabi Isa di muka bumi ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamkutu fil ardi 40 sanah, tsumma yatawaffa fa yusalli alaihi muslimun." Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini juga. Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun kata Nabi. 40 tahun. Kemudian Allah wafatkan beliau. Karena beliau sebagaimana manusia pada umumnya akan wafat dan dikebumikan di atas bumi. Lalu kaum muslimin mensolati jenazahnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa tinggalnya Nabi Isa itu 7 tahun. 7 tahun seperti disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr. Maka bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Satu menyebutkan 40 tahun, hadis yang lain juga menyebutkan 7 tahun. Maka cara menggabungkannya, 40 tahun itu usianya keseluruhan. Jadi ketika diangkat ke langit itu usianya 33 tahun. Ketika diangkat ke langit usianya 33 tahun, dan nanti ketika diturunkan tinggal di bumi ini 7 tahun, sehingga total keseluruhan 40 tahun. Nah, dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang lembut dan dingin dari arah Syam sehingga menerpa kaum muslimin, dan tidak seorang pun yang di dalam hatinya ada sebiji zarah dari keimanan mencium aroma angin tersebut, dan wafatlah dia. Inilah ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, hal-hal yang berkaitan dengan poin ke-27, yaitu keimanan kita tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam di akhir zaman kelak yang merupakan tanda kiamat kubra. Wallahu a'lam bishawab. والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.